Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pagi hari ini di Keperawatan Medikal Bedah Satu kita akan sharing ya terkait dengan asuhan keperawatan pada anak. Ada yang tahu itu apa anemia? Boleh share kalau ada yang tahu. Oke. Ini kalau dilihat definisinya teman-teman, anemia itu suatu keadaan rendahnya hitungan sel darah merah, ya, dan kadar hemoglobin atau hematokrit di bawah 6. Jadi secara implisit ya menunjukkan bahwa kadar sel darah merah ya dan hemoglobin gitu kan itu yang rendah. Atau juga definisi lain, anemia ada suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dan atau hitungan erytrosit lebih rendah dari nilai normal. Kita tahu contohnya untuk hemoglobin ya, untuk pria itu kurang dari 14 gram. Ada yang mengatakan 12 sampai 14 ya. Untuk wanita HB-nya kurang dari 12 atau mengatakan 10 sampai 12 atau 11 sampai 12. Dan kadar hematokritnya untuk pria kurang dari 41% dan untuk wanita kurang dari 37%. Penyebabnya apa terkait anemia ini ya? Bisa karena nutrisi ya. Kurangnya nutrisi berarti apa aja yang nutrisi yang kurang? Defisit zat besi, vitamin B12, asam folat itu salah satu yang menyebabkan anemia. Atau pajanan toksik berarti ada racun-racun yang mempengaruhi terkait dengan pembentukan sel darah merah. Atau ada faktor hereditas berarti ada keturunan itu ya. Atau penyakit-penyakit imun lainnya, penyakit kronis, tumor, ginjal, perdarahan juga ini bisa menyebabkan apa namanya anemia, juga hemolisis ya, pecahnya darah gitu ya, sel darah merah. Itu etiologinya. Kalau dilihat di patofisiologinya, kita lihat etiologi yang tadi disampaikan, yang pertama nutrisi ya, kurang nutrisi, pajanan toksik, invasi tumor, perdarahan, hemolisis gitu ya. Kalau kurang nutrisi nanti dari luar, asupan dari luar itu biasanya menyebabkan kegagalan sumsum tulang. Kan kita tahu bahwa pembentukan sel darah merah itu ya, eritosit di sumsum tulang. Berarti kan eritropoiesisnya terganggu, pembentukan sel darah merahnya akan terganggu. Kalau perdarahan juga sama, berarti nanti sel darah merah atau eritrositnya akan menurun karena perdarahan tadi. Atau hemolisis juga sama. Kemudian kalaupun hemolisis itu juga menyebabkan terjadinya kerusakan pada penurunan sel bilirubin. Ya. Ini meningkatkan hemoglobin plasma sehingga apa? Hemoglobin urea. Jadi hemoglobinnya nanti di keluar juga ditemukan di eh, apa namanya urin. Nah, dari penurunan sel darah merah ini ya, hitungan sel darah merah ya, itu akan menyebabkan terjadinya anemia. Itu untuk patofisiologi. Manifestasi klinisnya apa nih? Jadi kelemahan, pucat, mudah lelah, keletihan, palpitasi ya. Jadi jantungnya berdebar gitu ya. Itu manifestasi dari anemia. Kalau klasifikasinya ada berapa definisi? Ada berapa yang mengklasifikasikan berdasarkan ukuran sel atau sel darah merah itu sendiri ya. Yang pertama ada anemia normositik normokrom, di mana jumlah sel darah merahnya rendah tapi ukuran selnya normal. Jadi ini dari anemia normositik normokrom. Jadi sel darah merahnya rendah tapi ukuran selnya normal. Anemia makrositik normokrom, jumlah sel darah merahnya rendah dan ukuran selnya besar. Nah, ini lebih besar berarti daripada normal. Yang ketiga anemia mikrositik hipokrom, jumlah sel darah merahnya rendah, ukuran selnya juga kecil ya. Seperti itu berdasarkan ukuran sel. Menurut etiologinya atau penyebabnya ya, tadi kan kita meningkatkan kelenjar sel darah merah itu dengan apa? Dengan perdarahan atau hemolisis. Perdarahan dari mana? Bisa trauma, hemoroid yang keluar darahnya atau menstruasi. Ada juga karena eritropoiesis menurun, berarti pembentukan sel darah merahnya menurun ya. Karena apa? Kurangnya nutrisi, adanya keganasan kanker, penyakit ginjal atau pajanan toksik. Tipe anemia ya, ada yang namanya anemia aplastik, anemia defisiensi besi, dan anemia megaloblastik. Ya, kita bahas satu-satu ya. Anemia aplastik apa? Ini suatu gangguan pada sel induk pada sumsum tulang di mana darah yang dihasilkan tidak memadai. Berarti anemia aplastik ini eh, gangguannya pada pembentukan sel induk, ya. Sel utama di sumsum tulang darah. Ya. Penyebabnya kenapa nih anemia aplastik? Biasanya agak ada agen antioneoplastik ya.
Berarti ada agen-agen kanker gitu ya, terapi radiasi atau menyebutnya agen anti neoplastik berarti obat-obatan untuk kanker, terapi radiasi ini ya, antibiotik, ada berantibiotik yang bisa menurunkan terkait dengan pembentukan sel induk di sumsum tulang. Medikasi ya, obat DM nih, obat hipoglikemik oral, infeksi juga bisa. Nah, ini kalau dilihat dari perjalanannya nih, aplastik teman-teman, penyebabnya tadi tergantung tadi ya. Kan penyebabnya bisa karena obat-obatan, radiasi dan sebagainya. Sehingga apa nih, jumlah sel eritropoietin ya, sel induk di sumsum tulang menurun, apa akibatnya? Berarti gangguan sel induk di sumsum tulang, produksi eritrositnya pasti menurun ya. Sehingga apa, pansitopenia ya, berarti kan sel darah merahnya menurun gitu ya, sehingga terjadi anemia aplastik. Nah, pelaksanaannya bisa transplantasi sum tulang ya, berarti kan untuk menjadikan jaringan hemopoietik yang kurang. Atau terapi imunosupresi ya, antitomisme untuk menghentikan fungsi imunologis memperbanyak aplasia. Jadi berarti kan menurunkan terkait dengan obat-obat yang menurunkan terkait dengan menekan kekebalan tubuh kita. Terapi suportif ya, upaya penghentian penyebab kalau tahu bahwa contohnya AB-nya kurang ya bisa dengan transfusi darah atau juga ditambah. Nah, yang pertama itu ya, berarti anemia aplastik. Yang kedua, anemia defisiensi besi. Jadi suatu keadaan di mana kandungan besi tubuh total turun di bawah normal. Umumnya ini penyebab anemia utama di semua kelompok usia. Jadi umumnya itu anemia-anemia yang ada saat ini ya karena anemia defisiensi besi ya. Penyebabnya apa? Bisa karena perdarahan atau malabsorpsi, berarti terkait dengan apa namanya? Mungkin lambungnya bermasalah gitu ya, atau diet ketat dan sebagainya, atau juga asupan zat besi yang kurang ya dari makanan. Nah, ini kalaupun anemia zat besi ya penyebab tadi ya, berarti kan yang tadi apakah pendarahan dan yang lainnya, berarti ada gangguan eritropoiesis ya, pematangan sel darah merah. Nah, nanti ada absorpsi dari usus kurang, jadi penyerapan usus kurang sehingga eritrosit dan HB menurun, kemudian anemia defisiensi. Kemudian yang ketiga anemia megaloblastik. Ini anemia akibat defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Ya, fungsi dari dua vitamin ini ya, ini untuk membentuk atau memproduksi sel darah merah. Jadi dia membantu dalam pembentukan atau produksi sel darah merah. Gejalanya apa kalau anemia megaloblastik? Yang pertama di sistem gastrointestin biasanya ada diare. Sistem saraf konfusi ya, confuse orangnya berarti kan apa namanya eh, nggak nggak ya nggak sadar gitu ya, bukan nggak sadar, confuse itu eh, apa namanya tidak apa namanya tidak bisa mengungkapkan atau bingung lah, confuse itu ya. Parestesia atau kesemutan juga ada. Penata aksanya berarti kan diet pemberian tinggi vitamin B12. Nah, ini kan penyebabnya berarti teman-teman ya, penyebabnya tadi ini kan bisa karena kekurangan itu dua vitamin ya. Nah, ini akan mengganggu sintesis DNA, terganggu gangguan maturasi inti eritrosit, pematangan sel darah merah, kemudian eritroblasnya yang besar, jadi eritrosit besar-besar ya, eritrositnya juga imatur ya, nggak matang gitu ya, hipofungsi, kemudian terjadilah anemia megaloblastik. Nah, pemeriksaannya bagaimana pemeriksaan untuk anemia? Nanti biasa dicek terkait dengan HB. HB-nya nurun, hematokritnya nurun gitu ya. Dicek laju endap darah, pemberitaan sudum tulang ya. Kemudian dicek juga kadar besi ya, pertinin atau kadar besi serum, kadar B12 yang dicek nanti ya, rendah pada anemia megaloblastik. Kemudian juga untuk tes heating ya untuk mendiagnosis defisiensi vitamin B12. Komplikasinya teman-teman ini ada kardiomegali, gagal jantung, gagal ginjal, gagal jantung paralisis ya. Pengobatannya untuk anemia apa? Vitamin B12 dan berikan ya, terapi analgetik dan anti anemia. Ya. Karena bisa ada nyeri-nyeri gitu juga ya. Atau juga pemberian transfusi ya. Sampai HB-nya di angka 11 sampai 16,5. Oke, kita lihat YouTube-nya ya sekilas terkait dengan red blood cell cycle-nya ya.
Ya, kita lihat teman-teman ya. Ini ada translate-nya. Kita lihat bagaimana pembentukan sel darah merah. Production of red blood cells occurs in the red bone marrow and is stimulated by erythropoietin, EPO. EPO is secreted predominantly by the kidneys. The kidneys sense oxygen levels in the blood and adjust EPO secretion accordingly to the body's needs. Red cells live about 100 to 120 days. With age, the cells lose their elasticity. Without protein synthesis, they are unable to repair themselves. Worn-out red cells are detected in the spleen, which serves as a quality control center. The spleen has a network of very narrow channels which test the agility of erythrocytes. Healthy cells can bend and fold to squeeze through, while old cells, being rigid and fragile, get stuck and are destroyed by macrophages. Parts of the dead cells are salvaged to make new cells. Part of the heme is secreted into bile and disposed in feces. The number of red blood cells is strictly regulated and has important clinical significance. Common measurements include red blood cell count, hematocrit, and hemoglobin concentration. An imbalance between the rate of red cell production and death can result in their deficiency, known as anemia, or excess, known as polycythemia. Anemia can be caused by blood loss, insufficient erythrocyte production, or their premature destruction. Insufficient red cell production can result from deficiency of any of the nutrients that are required for their formation, impaired kidney function, which leads to lower secretion of EPO, or destruction of the bone marrow tissue responsible for red cell production. This can happen because of inherited mutations, autoimmune diseases, or exposure to chemicals, drugs, or radiation, but causes are unknown for many cases. Reduced erythropoiesis is known as hypoplastic anemia, while complete cessation of red cell production is called aplastic anemia. Inappropriate destruction of red blood cells, also called hemolytic anemia, can be inherited or acquired. The inherited forms are usually due to defects within red cells themselves, such as abnormality in hemoglobin structure, while acquired hemolytic anemia can be caused by toxins, drugs, autoimmune diseases, infection, overactive spleen, or blood group mismatch. Anemia results in low oxygen levels in the blood, known as hypoxemia. Mild anemia causes weakness and confusion, while severe anemia may lead to organ failure due to lack of oxygen and is life-threatening. Excess red cell production, or polycythemia, can be primary or secondary. Primary polycythemia, or polycythemia vera, is a form of blood cancer where the bone marrow produces too many blood cells. Secondary polycythemia, on the other hand, is a consequence of low oxygen state, which induces the kidneys to produce more erythropoietin, subsequently leading to more erythrocytes. Causes include smoking, air pollution, emphysema, living at high altitudes, and physical strenuous conditioning in athletes. Excess red cells may increase blood volume, blood pressure, and viscosity. This augments the risks for blood clot formation, which may lead to heart attacks, strokes, and pulmonary embolism. The heart also has to work harder to manage larger amount of thicker blood, and heart failures may result. Nah, itu teman-teman ya, terkait dengan bagaimana sih proses pembentukan sel darah merah. Nanti diulang kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutin dulu. Oke. Nah, kita lanjut sekarang ke asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ini bagaimana teman-teman? Asuhan keperawatannya berarti nanti kita biasa identitas klien, riwayat kesehatannya, apakah ada riwayat anemia sebelumnya, kemudian cek keadaan pasien, pemeriksaan kulit mungkin juga ditemukan warna pucat gitu kan, kemudian kukunya kuku sendok berarti agak ke bawah gitu ya, ikterus umumnya yang terlihat jelas sih apa ikterus ya atau konjungtivat pucat itu dan tanda-tanda anemia. Kemudian mungkin di kardiologi nanti HB-nya rendah gitu kan, ada takikardi, kemudian
koordinasi buruk neurologinya, perkembangannya mungkin ada darah, pencernaannya dia mual, ada muntah gitu ya, dan sebagainya. Nah, diagnosis keperawatannya apa nih ya? Yang pada anemia ini umumnya yang didapat ya perfusi perifer tidak efektif ya, berhubungan dengan penurunan komponen seluler ya, oksigen dan sebagainya, nyeri akut, defisit nutrisi, intoleransi aktivitas, defisit perawatan diri dan defisit pengetahuan. Nah, nanti intervensi perawatannya akan sesuai dengan masalahnya ya. Contohnya perfusi perifer tidak efektif, nanti di sikinya di teman-teman ya. Itu berarti kan ada dua intervensi utama, perawatan sirkulasi dan manajemen sensasi perifer. Jadi akut, manajemen nyeri dan pemberian analgetik dan sebagainya. Itu ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Oke, kita lanjut sekarang ke ya teman-teman, kita ke DHF. Ada yang tahu DHF apa DHF? Ya, DHF ya demam berdarah teman-teman ya. Ini harapannya teman-teman tahu, paham konsep medis dan juga konsep keperawatan. Ya, ini DHB itu penyakit yang disebut oleh virus dengue ya. Dengue. Ini tergolong arbovirus ya, masuk melalui apa? Masuknya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang betina ya. Atau nama kitanya demam berdarah. Jadi kan penyebabnya ini menular ya, teman-teman, virus dengue itu yang dibawa oleh Aedes aegypti. Nah, kemudian bagaimana patofisiologinya kalau virusnya sudah masuk ke tubuh kita itu akan menyebabkan infeksi ya. Ini apa infeksi nanti akan merangsang hipotalamus, ada termoregulasi ya, peningkatan reabsorpsi natrium dan air hingga pasiennya umumnya ada hipovolemia. Kemudian juga ada peningkatan dinding permeabilitas pembuluh darah ya, jadi kebocoran plasma. Plasmanya pindah dari intravaskuler ke interstisial atau ekstravaskuler. Mengakibatkan apa di itunya? Jadi bisa juga mengakibatkan hipovolemia, shock dan sebagainya. Kemudian juga dengan akibat dari apa namanya penurunan trombosit yang itu kan menyebabkan risiko untuk perdarahan. Nanti di mana? Bisa di saluran pencernaan gitu kan, pasiennya mual. Dan derajat DHF-nya ini ada 4 derajat teman-teman. Nanti dilihat terkait tandanya. Yang pertama derajat 1. Derajat 1 itu gejalanya tidak khas ya. Umumnya kalau uji tourniquet nanti ada positif ya, ada bercak merah. Kemudian derajat 2 sama derajat 1 ya, ada perdarahan spontan di kulit udah kelihatan berarti ya, atau ada pendarahan lain. Derajat 3 udah mulai adanya kegagalan sirkulasi. Biasanya di cepat teman-teman, lebih dari normal, tekanan darahnya menurun, jadi udah hipotensi ya nanti, di kulit dingin, lembab dan gelisah pasien. Nah, itu udah derajat 3. Derajat 4 gimana? Ini mulai shock berat, nanti tidak teraba, tidak dapat diukur. Nah, ini apa namanya bahaya ini yang udah derajat 4 ini ya. Oke. Nah, manifestasinya ini dibagi teman-teman ya. Ini manifestasi kalau demam dengue itu apa? Umumnya akut, masa akutnya 2 sampai 7 hari ya. Nah, parameternya 2 lebih manifestasi ini ya. Nyeri kepala, kemudian mialgia, otot-otot nyeri gitu ya. Ada ruam kulit, ada peteki ya. Kemudian leukopenia gitulah, leukositnya turun dan sebagainya. Itu umumnya manifestasi eh, demam dengue itu 27 hari. Kemudian demam berdarah ya. Ini nanti umumnya tetap ya sama teman-teman yang 27 hari. Kemudian darahnya gimana dengan uji tourniquetnya positif mungkin nanti ya, ada pendarahan kadang-kadang di hidung dan sebagainya. Dicek trombositnya kurang dari 100.000 trombositopenia. Kemudian kalau kebocoran plasma ini kayak ini lanjutan, sorry teman-teman, ini lanjutan dari ini ya, dari demam berdarah dengue. Kebocoran plasma ditandai dengan peningkatan hematokritnya meningkat biasanya lebih dari 20% ya. Kemudian kalau diberi cairan umumnya akan hematokritnya akan lebih ya, penurunan nilai hematokrit yang asalnya meningkat dari turun. Tanda kebocoran plasma teman-teman hipoproteinemia, nanti di darahnya berarti cek proteinnya rendah. Asites ya, umumnya di perut, abdomen, ada cairan nanti atau juga merah efusif berat. Bagaimana kalau sindrom shock dengue nih ya?
Tadi ya di derajat keempat berarti udah menurun kesadaran, nadi cepat, gitu, hipotensi, tekanan darah turun, kemudian perfusi perifer juga menurun ya. Nah, bagaimana nih untuk demam berdarah ini? Ini kita ada beberapa pemeriksaan penunjang tentunya. Yang pertama umumnya dicek terkait dengan trombositnya. Kalau kurang dari 100.000 gitu kan ada penurunan itu biasanya udah diagnosis terkait trombositopenia namanya. Hematokritnya meningkat lebih dari 20%, kadang-kadang itu juga bagian dari dicurigai terkait dengan DH. Ya, leukosit biasanya menurunnya H2, H3 pas demam itu leukosit justru turun. Urin ditemukan albumin gitu kan positif. Fototora kalau di rongsen ada besi plera, USG mungkin ada cairan di perutnya ya. Kadang-kadang dicek diagnosis yang lainnya serologis. Nah, ini juga umumnya ini yang spesifik kalau ini ya biasanya. Apakah ditemukan hemoglobin M gitu ya. Ini bisa ditemukan di 4 sampai 5 infeksi virus. Penata laksananya teman-teman. Untuk yang medis ya, demam tinggi, anoreksia ya berarti kan perlu hidrasi ya, dehidrasi pasien. Dianjurkan pasien minum 1,52 liter gitu ya. Kemudian kalau kejangnya dikasih obat anti kejang. Kemudian juga apa namanya? Kalaupun yang lainnya berarti kan berikan mual muntah, diberikan obat anti mual. Yang penting utamanya terkait dengan rehidrasi, pemberian cairan. Nah, kalaupun untuk pasiennya shock, teman-teman, ya berarti kan di infus segera, berikan cairan, ya umum cairannya berupa ARL, ya, ringan lakukan. Nanti tergantung kebutuhannya ya, biasanya 20-30 ml per kilogram berat badan ya. Gitu. Kemudian untuk kristaloidnya ini ya cairan kristaloid yang tadi itu sebenarnya kalau yang kristaloid ya RL gitu ya. Tinggal laktat atau natrium klorid. Nanti kalau dicek ada plasmanya yang hilang ya dikasih berarti cairan. Nah, untuk keperawatannya teman-teman, ini derajat 1 ya di beberapa referensi. Yang pertama diistirahatkan aja, observasi tanda vital, periksa hematokrit, HB, trombosit tiap 4 jam sekali ya. Minumnya tetap 5-2 liter dalam 4 jam, kalau demam jadi kompres hangat. Derajat 2 ya dipasang infus ya. Mungkin dipasang pada 2 tempat kalau jadi pasangnya banyak infusan ya. Kadang-kadang 1 infus dan berikan plasma kalau darahnya kurang. Kalau derajat 3 atau 4 teman-teman ya, ini umumnya pemberian plasma yang keluar dengan salin elektrolit RL ya, diguyur ya, berarti kan dipercepat lah ya, 20 mg kilogram berat badan, jadi dipercepat nih. Prosesnya diberikan semipower, kasih oksigen, cek tanda-tanda vital, biasanya lebih dimonitoring 15 menit ya. Pemeriksaan HB, HT dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga kalaupun dia ada apa namanya mual muntah terus ya mungkin perlu diganti dengan NPT. Itu. Nah, kita ada yang tanyakan dulu nggak? Kita lihat videonya ya. Beberapa menit video. I used to be a corporate lawyer. I was a housewife. I was a lecturer. I took the courage to switch career from a corporate. Today's topic is dengue, an acute infectious disease that is characterized by headache, severe joint pain, and a rash that is caused by a single-stranded RNA virus of the genus Flavivirus, or species dengue virus, transmitted by mosquitoes of the genus Aedes, called also breakbone fever, dandy fever, or dengue fever. Causes. The viruses that cause dengue fever are spread by mosquitoes of the species Aedes aegypti, and sometimes also by Aedes albopictus. Aedes mosquitoes are usually found in urban and suburban areas, as they like to breed in man-made containers, like tires, flower pots, and household water. Aedes albopictus mosquitoes have been transported to America and Europe by Asian products like used tires and Lucky Bamboo. These mosquitoes can survive sub-freezing temperatures, which has allowed dengue to spread to cooler climates.
Signs and symptoms. Symptoms of dengue fever typically develop between 3 and 14 days after a person is bitten by an infected mosquito. Classic symptoms include fever, headache and pain behind the eyes, severe muscle and joint pains, the source of dengue's nickname, breakbone fever, extreme fatigue, rash appearing between the 2nd and 5th day of fever, tendency to bleed from the skin or nose, bloody stools or heavy menstrual bleeding, nausea and vomiting, respiratory symptoms such as a cough, sore throat, or nasal congestion. These symptoms usually last for 3 to 7 days, at which point the fever breaks. After the fever breaks, people either start to get better or get much worse, developing severe dengue. According to the World Health Organization guidelines, any of the following symptoms are warning signs that may signal the development of severe dengue, often called dengue hemorrhagic fever, or DHF. Abdominal pain or tenderness, persistent vomiting, lethargy or restlessness, mucosal bleeding, such as bleeding gums or nosebleeds, liver enlargement, fluid accumulation in the lungs or abdomen, as shown by X-rays or ultrasound. Dengue hemorrhagic fever. Dengue hemorrhagic fever, or DHF, is the most serious form of dengue infection. DHF is a clinical syndrome defined by 4 key features. Increased permeability of blood vessels, leading to plasma leakage into the surrounding tissues, and lack of plasma in the bloodstream, which makes the blood more concentrated. Low blood platelet count, fever that lasts for 2 to 7 days, tendency towards severe or hemorrhagic bleeding. Severe bleeding or hemorrhage isn't the most dangerous symptom of DHF. The most life-threatening concern is the leakage of the liquid part of the blood or plasma into tissues surrounding the blood vessels. When this happens, not only can dangerous pockets of fluid accumulate where they don't belong, such as in the lungs or abdomen, but there also isn't enough fluid left in the blood vessels to circulate the blood properly. This inability to circulate blood properly is called shock. Shock is life-threatening and can lead to metabolic problems and organ failure. Treatment of shock requires hospitalization in an intensive care unit, or ICU, for close monitoring and for the administration of medication that raises blood pressure into a normal range. The term dengue shock syndrome, or DSS, is used when an infected person has gone into shock. Diagnosis. Doctors can diagnose dengue infection with a blood test to check for the virus or antibodies to it. If you become sick after traveling to a tropical area, let your doctor know. This will allow your doctor to evaluate the possibility that your symptoms were caused. Kayak itu ya teman-teman, ya gambaran sekilas terkait dengan DHF. Kayak kita lanjut dikit lagi. Kayak ini terkait dengan perawatnya kita ya, soal keperawatannya. Berarti tetap nanti cek keluhan utamanya, penyakit sekarang, penyakit terdahulu ya. Mungkin keluhan saat ininya kan tadi tanda tanyanya demam tinggi terus, meriang gitu kan, sakit kepala dan sebagainya. Nah ini umumnya ya panas atau demam, sakit kepala, lemah, nyeri ulu hati, otot, konstipasi. Objektifnya ada bintik merah, peteki ya kalau G2 request, hiperemia pada tenggorokan, ya, merah gitu ya, nyeri tekan di lambung dan sebagainya. Diagnosis keperawatan umumnya muncul ya hipertermia ya maaf, hipertermia berpengaruh infeksi, hipovolemia dengan kelainan cairan dan defisit nutrisi. Ini masih ada lagi ya sesuai dengan kondisi pasien. Ini hanya 3 aja. Di SLKI berarti kan untuk hipertermia apa termoregulasi dan suhunya. Kemudian untuk defisit nutrisi cairan nutrisi ya. Kemudian untuk defisit nutrisi berarti satu asupan nutrisi. Untuk hipertermia ya manajemen hipertermia nanti ya. Kemudian untuk untuk yang kedua hipovolemia ya keseimbangan manajemen hipovolemia dan manajemen perdarahan. Kalau defisit nutrisi berarti manajemen nutrisi. Itu nanti untuk detailnya teman-teman bisa dilihat ya terkait manajemen hipertermia seperti apa itu di buku Psiki. Ya teman-teman juga belajar nanti mohon dicek apa aja tuh ya. Apakah ada monitoringnya apa, kemudian terapeutik, kemudian juga edukasi dan kolaborasi seperti itu. Ya, teman-teman lihat di buku Psikinya ya, sehingga nanti belajar juga terkait dengan manajemen nyeri, hipovolemia, perdarahan dan
Mungkin itu teman-teman yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan ya. Bisa di komentarnya juga boleh ditulis ya. Pertanyaan atau yang lain. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.